Oke, ya, kembali channel Angelo dan sekarang kita akan review spoiler mengenai Thor Love and Thunder dikarenakan ini udah seminggu Pak ya, jadi kita udah mulai bisa membahas mengenai spoiler mengenai Thor Love and Thunder. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film ini di bioskop, tonton dulu filmnya, habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review spoiler dari gue. Karena di review kali ini gue akan kasih banyak banget spoiler dan juga gue akan memberikan penjelasan dikit mengenai ending dan juga post credit scene-nya yang tampil di Thor Love and Thunder ini Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita review spoiler Thor Love and Thunder. Oke, first impression gua mengenai Thor Love and Thunder ini setelah gua nonton, by the way, gua tuh nonton 2 kali. Yang pertama gua tuh nonton di bioskop biasa, dan yang kedua gua nobar bareng komunitas Marvel Indonesia Region Surabaya. Bisa kalian lihat di vlog gua kemarin Pak ya, mengenai gua tuh nobar bareng mereka. Dan ketika gua nonton ini, mohon maaf ya, ini MCU ini kebanyakan anak kecil Pak untuk audiens yang gede, karena kan pada saat nonton pertama kali, kedua sama aja banyak banget anak-anak Pak. Aduh, dan itu adalah pengalaman nonton yang paling terburuk bisa dibilang kalau dari gue, dikarenakan itu di tengah-tengah film aja itu banyak anak-anak berisik Pak. Mohon maaf nih, banyak anak-anak berisik dan juga mengganggu. Dan juga gue sebagai audiens yang nonton situ juga merasa, aduh nih kayaknya nonton-nonton ngajak anak-anak semua yang paling bocil-bocil semua Pak. Astaga, ada yang nangis lah, ada yang pengen pulang segala macam lah. Kebanyakan yang mereka pengen pulang adalah ketika mereka tuh melihat scene gore-nya, gore dengan puncir yang diperankan oleh Christian Bale. Kan kita tahu ya bahwa make upnya segitu mengerikannya Pak ya, dan mereka bawa anak-anak, bodoh lah. Aduh, ya gimana ya, memang filmnya sedikit lawak banget dan juga memang film anak-anak yang mau ngelihat. Tapi itu adalah pengalaman nonton yang paling terburuk yang pernah gua alami Pak ya, karena 2 kali nonton ditambah lagi anak-anak semua juga. Astaga, bodoh lah. Dan ketika gua melihat keseluruhan filmnya, aduh, bisa gua ambil kesimpulan bahwa ini adalah film anak-anak Pak. Karena dari awal sampai akhir konfliknya itu adalah anak-anak Asgardian. Itu aja. Dan ini memang literally film anak-anak sih, mohon maaf nih. Gue sebagai penonton MCU juga, aduh, kayak gue tuh kan nonton film Power Ranger Pak, sumpah dari awal sampai akhir nih. Terutama endingnya, aduh, gue gak temen banget sumpah. Tapi gue ambil sisi ya, Thor di sini ya dia makin lawak, karena kan ini kan lagi-lagi kan pengharapan si Taika Waititi ya, dimana gerapan dia di Thor Ragnarok di tahun 2017 kemarin itu sempat menjadi booming dan juga menjadi film MCU terbaik, dikarenakan dengan konsep lawak ya, konsep jokesnya itu buat film MCU yang satu itu menjadi lebih bagus Pak, dan ratingnya semakin naik untuk Thor Ragnarok, dikarenakan kita udah tahu ya dari Thor 1 dan kedua itu ada pembawaannya benar-benar dark, dan yang ketiga dengan pembawaan Disney mereka makin lebih lawak lagi ya dengan pengharapan si Taika Waititi. Dan gua kira Thor Love and Thunder ini akan menjadi lebih bagus lagi ketika Taika Waititi akan mengambil alih kembali untuk Thor Love and Thunder, tapi ternyata tidak Pak. Tidak Pak, karena satu ya, kita tahu ya bahwa si Taika Waititi sebagai saudara, dia juga berperan sebagai voice over untuk Korg Pak ya. Dan ketika gua melihat Korg tampil di film ini, mohon maaf nih, kalau kita ukur sebagai kontinuitas MCU, kita tahu ya bahwa di ending Avengers Endgame yang ikut bersama Guardians of the Galaxy itu adalah Thor doang, Thor sama Guardians of the Galaxy doang, tapi tidak ada si Korg. Korg ini nggak ikut loh, tapi kenapa tiba-tiba dia bisa ikut ke Benatar gitu loh, gak dijelasin sama sekali lah. Dan yang kalau yang gua lihat sih kayaknya Taika Waititi sebagai Korg itu hanya untuk memperjelas joke-jokesnya doang. Literally kita bisa melihat dari interview Taika Waititi dengan para media. Kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Marvel Entertainment. Kita bisa lihat bahwa ketika Taika Waititi di interview oleh pihak Marvel Studios dan juga para media-media YouTuber yang lainnya, kita bisa melihat bahwa dia tuh bawaannya juga nggak serius gitu loh. Jadi kita bisa melihat kayaknya Thor Love and Thunder ini ketika dia menggarap film ini, ya dia kayak membawa-bawakan joke-jokesnya dia kayak membuat santai dengan film ini, tidak ada keseriusan sama sekali. Makanya gue bisa melihat ya udah, jadi yang gue bisa ambil kesimpulan bahwa kayaknya si Taika Waititi ini hanya membuat film ini untuk fun-fun doang gitu loh, hanya sekitar untuk fun. Tapi kalau dalam segi film kontinuitasnya kayaknya tidak sih, karena yang gue lihat untuk Thor 4 ini tidak sangkut pautnya dengan film MCU yang lainnya. Ya sedikit sih, cuman kebanyakan ini
adalah film stand alone. Jadi meskipun lu nggak nonton 1, 2, 3, lu nggak apa-apa ketika lu lihat Thor 4 karena semuanya dijelasin, Pak. Lagi-lagi ini adalah film stand alone. Ya bagusnya di situ sih, karena ya gini, nggak semua orang itu ngikutin MCU. Dan ketika mereka melihat film ini secara stand alone itu bagus. Walaupun mereka nggak lihat Thor 1, 2, 3, tapi ketika melihat Thor 4 ini ya udah nggak apa-apa, kayak film stand alone biasa. Dan seperti itu sih. Itu yang gua bisa apresiasi sih untuk film ini. Gua harus ngomong untuk gore-nya. Gore yang ada di MCU kali ini benar-benar dirubah oleh pihak Disney, Pak ya. Dan kalau kita lihat di komiknya, sebenarnya gore di Capuchin itu ketika dia menemukan Necro Sword-nya, dia itu menemukan ada 2 dewa yang sedang bertarung. Itu adalah Null dan juga siapa satu lagi tuh yang dewa pakai armor emas tuh, gua lupa sama namanya di komik. Tapi dia itu nemu pedang Necro Sword di situ dan dia langsung bunuh dewa Null di situ, Pak ya. Nah, buat yang belum tahu ya, Null itu adalah dewa dari para simbiot yang ada di multiverse dan dia hanya punya satu entitas doang. Jadi asal mula simbiot itu semuanya dari si dewa Null semua. Nah, tapi karena kita lihat bahwa ketika kita bisa melihat MCU ini tidak punya kontrak dengan Sony, karena kalau kita ukur secara film ya, untuk Spider-Man Universe dan juga terutama Symbiote itu masih dipegang oleh Sony. Makanya awal gue tuh udah ngomong ini nggak ada hubungan dengan Symbiote, karena ini walaupun ada Necro Sword dan juga Black Berserker itu adalah hasil ciptaannya si Gore, itu bukan Symbiote ya, karena nama Symbiote itu masih dipegang oleh Sony. Nah, karena ada masalah itu akhirnya MCU merubah, Pak ya, dan kita bisa melihat pedang Necro Sword ini oke, bagus, tampilnya juga bagus. Cuma lagi-lagi gue masih pertanyakan adalah pedang Necro Sword ini asal usul dari mana gitu loh. Kalau MCU ya tidak dijelaskan sama sekali mengenai pedang ini asal usul dari mana, siapa penciptanya, bagaimana pedang itu bisa dibuat, bagaimana siapa pembuatnya juga gitu. Tiba-tiba pedang ini nongol aja gitu loh. Ya jadi gue bisa melihat kayaknya untuk Taika Waititi untuk mengeksplor dunia villainnya aja ini tidak maksimal, Pak. Mohon maaf nih. Mereka lagi-lagi fokus dengan Thor-nya doang ya. Gore yang tampil di sini gue nggak bisa merasakan kesedihan dia loh ketika dia kehilangan anaknya segala macam gitu-gitu ya, biasa aja. Gue melihat biasa aja gitu loh. Jadi ketika dia jadi pembantai dewa ya biasa aja gitu loh. Gua nggak melihat dia sebagai pembantai. Lagi-lagi kalau kalian masih ingat ketika dia itu udah menjadi pembantai, dan ketika Thor dan juga GOTG mereka udah melihat ada berbagai macam korban-korban dari Gore, itu kan ditampilkan dari komputernya GOTG kayak kalau kalian masih ingat ya. Tapi ditampilkannya itu cepet banget, Pak. Dan kita sebagai penonton itu nggak bisa melihat semua korban-korban dari Gore. Yang kita bisa lihat adalah si Valigar. Itu pun Valigar juga nggak dapat, Pak, ketika Gomil, Pak, hanya sebagai ya Easter egg doang dari komiknya udah. Tapi dalam segi cerita, dari segi pengembangan si Gore sebagai pembantai dewa itu nggak ada. Jadi yang gue bisa melihat kayaknya ini Taika Waititi ini main aman, Pak. Maksudnya main aman adalah ya di kalau MCU berani mengeluarkan PG-13 yang bisa dibilang kayak di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang kita udah lihat berbagai macam gore dan juga berbagai macam kengeriannya. Tapi di film kali ini Thor Love and Thunder ini dengan menghadirkan villain si kelas Gore dengan Butcher, itu menurut gua tuh tidak tepat. Maaf, tidak tepat sama sekali karena di bawaannya udah lawak. Dan lu film lawak, lu munculin villain yang paling mengerikan Gore dengan Butcher, itu menurut gua ya udah nggak cocok banget. Karena ya satu lagi filmnya itu jokes, kecuali film Thor Love and Thunder ini lu buat seperti dark kayak film Thor 1 sama Thor The Dark World, itu masih pas tuh. Tapi ketika dengan film lawak lu munculin dengan villain yang benar kejam, lu nggak cocok ya, hasilnya seperti ini, Pak. Untungnya aktingnya Kristen Bell ini menolong film ini, jadi kita yang udah emosi banget dengan film ini yang kebanyakan lawas segala macam, tapi untuk Kristen Bell dia masih tetap dengan porsi yang sama. Karena gue pikir, aduh ini kayak gue bakal jadi lebih lawak nih, karena kan ini kan film lawak dengan pengarahan Taika Waititi. Tapi ternyata untuk peran Kristen Bell di sini dia masih tetap dengan perannya yang selam dan dark dengan ala-ala dia, Pak ya, dan seperti itu. Dan gue merasakan untuk suara Kristen Bell ketika dia memberatkan suaranya ini, gue bisa bilang kayak dia tuh di film Batman tapi di MCU. Karena ada beberapa dia tuh suaranya itu mirip suara Batman banget sih gitu. Gitu. Tapi itu membawa kita sebagai fans DC juga sebagai nostalgia banget sih. Bilang nggak apalah. Tapi ya kapan lagi kita bisa melihat Kristen Bell di MCU. Oke, tapi kalau kita bahas soal CGI ya, CGI terasa kurang banget. Karena kita udah tahu ya, ternyata di berita sebelum-sebelumnya ada satu orang supervisor visual effect dari MCU, mereka tuh keluar dari MCU dikarenakan dari MCU ini projectnya banyak banget di MCU fase 4 nih, Pak. Untuk tahun ini, Pak ya, di tahun 2022 ini semua film series itu yang nguasain tuh MCU semua, Pak. Mohon maaf nih. Oke bagus, boleh bagus, tapi kan gak semuanya juga lo jejelin semua dong. Ya kita sebagai fans juga bosen. Jujur aja ya,
Gua bosen banget ketika gua melihat MCU setahun ini banyak banget loh. Karena kita seriesnya aja udah kebanyakan. Satu, setahun ini seriesnya Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, ditambah lagi Thor ini Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, habis itu Black Panther. Aduh, kebanyakan banget. Maaf, kebanyakan. Lu boleh bagus lu bisa menjadi raja box office, tapi kan gak semuanya lu jejelin MCU semua. Seakan-akan kita sebagai fans tuh tidak boleh melupakan MCU. Dan juga seakan-akan MCU ini makin lama makin kesini mereka tuh nggak pede dengan projectnya. Contoh, kalau kalian lihat di Thor Strange in the Multiverse of Madness, itu adalah film paling clickbait yang pernah gua lihat, Pak. Semua TV spot, semua adegan-adegan penting dimunculin di TV spot, promosi bodoh lah. Dan juga Thor Love and Thunder ini juga ada banyak banget adegan-adegan yang penting ditunjukkan di TV spot. Itu menurut gua kelihatan banget bahwa MCU ini ketakutan untuk kehilangan fansnya, kehilangan audiensnya. Padahal nggak juga. Apakah mereka itu takut dengan sebelah DCU yang mereka itu lagi berkembang di sini, Pak? Tapi kalau gue jadi mereka ya, jadi MCU, lu gak usah takut, lu tuh udah gede. Walaupun gue benci mengakuinya, tapi gue harus akui MCU dan DCU ya masih gedean MCU. Lu fans lu masih gede nih, lu gak usah takut gitu loh. Ngapain mereka udah memakai TV sportnya segitu belak-belakannya gitu loh. Astaga. Makanya gue bisa melihat MCU makin hari makin kesini, mereka tuh makin takut kehilangan fans-fans yang dengan cara mengeluarkan TV spot yang terlalu belak-belakan dan juga memperkenalkan adegan-adegan baru. Goblok lah. Itu yang gue permasalahkan, Pak. Mohon maaf nih ya. Jadi gue bisa bilang kayaknya MCU ini udah mulai kehilangan jati dirinya sih, yang gue lihat sih. Dan seperti itu. Bodoh amat lah. Dan juga ya, gue harus komentarin ya untuk si GIC Axel. Kita kalau lihat kesambungan lagi ke berbagai macam project MCU, gue mau tanya sama kalian nih. Sejak kapan si Heimdall ini punya anak? Sekarang gue tanya, sejak kapan dia punya anak? Dia punya istri aja gak pernah. Dan diceritakan di Thor 1, 2, 3 si Heimdall ini selalu tampil sendirian. Dia tampil sebagai The Warrior, sebagai penjaga Bifrost. Tapi di sini dia tuh tiba-tiba punya anak gitu loh. Gak diceritakan keluarga bagaimana, gak diceritakan anak si Heimdall bagaimana. Gak ada di film sebelumnya. Tiba-tiba nongol aja di film ini tanpa konteks gitu loh. Jadi gue bisa melihat si MCU ini mereka untuk memunculkan karakter si Axel ini hanya untuk menunjukkan lokasi dari mereka diculik oleh si Gore. Itu doang. Tapi setelah itu gak berguna semua karakter di sini, Pak. Astaga. Si Axel juga maksa banget lah. Dan juga si CGI yang maaf itu kayak kuyang, Pak. Maaf ya. Itu gua berusaha untuk menjernihkan setelah gua nonton 2 kali. Astaga. Gua awalnya di film, gua kan kalian udah tahu ya bahwa di review non spoiler awal gua kan udah ngomong di hari pertama gua tuh udah ngomong Thor Love and Thunder ini bagus banget. Tapi ketika gua melihat kedua kalinya, gua langsung enak, Pak. Film ini menurut gua tidak layak untuk di rewatch. Mohon maaf nih, gue sebagai penonton film berat-berat juga tuh gue kalau ngomong ini the worst MCU movie. Mohon maaf gue ngomong gini ya, karena setelah gue nonton 2 kali, gue jadi bisa menemukan berbagai macam kekurangannya. Jadi gue langsung menemukan ini film kok kayak gini-gini banget gitu loh. Jadi buat kalian yang masih masih melihat Thor Love and Thunder ini bagus segala macam, lu coba nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali, lu bisa merasakan berbagai macam kekurangan yang ada di film ini, Pak. Ya lagi-lagi karena mungkin kalian yang masih hype dengan film ini, kalian pasti bisa mengira bahwa film ini bagus. Tapi coba kalian tonton 2 kali, 3 kali, 4 kali, lu bisa merasakan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang secara dipaksakan muncul di film itu, Pak. Contoh suara kambingnya yang menurut gua tuh annoying banget, Pak, sumpah. Awal-awal lucu, gua langsung ketawa, awal lucu. Tapi ketika itu muncul dari pertengahan sampai akhir, ya elah, gua makin langsung astaga, annoying, Pak, annoying. Jadi gini, unsur komedi itu boleh, tapi kalau itu sampai mendominasi isi cerita, itu akan bisa membunuh cerita itu sendiri, Pak. Contoh, nggak usah Thor Love and Thunder deh. Contoh kalau kalian lihat di Spider-Man Homecoming, Far From Home, sama No Way Home, lawak semua tuh, Pak. Gua nggak bisa merasakan ada yang keseriusan di film itu. Lawak semua. Omen juga lawak. Omen ketika mati di No Way Home, gua nggak merasakan dia itu mati, Pak. Ya kan lagi-lagi dari awalnya aja udah lawak, dan ketika karakter itu akan mati, ya nggak kerasa. Dan sama aja di film ini, sama juga. Aduh, kayak mereka tuh kayak mengulang kesalahan sama gitu loh. Astaga, bodoh lah. Jadi kita bisa melihat ya bahwa MCU makin kesini makin lawak gitu loh. Ya gua tahu sih Disney kan adalah anak-anak oriented ya, buat family friendly ya, tapi kan gak fun-fun juga dong. Fun-funnya dibuat gak sesuai situasi. Contoh, kalau kalian lihat di adegan ini, kita bisa melihat bahwa anak-anak dari Asgardia mereka diculik oleh si Gore. Tapi ketika mereka tuh akan nyelamatin anak-anak ini, mereka
mereka tuh cuma seperti ngelawak, seakan-akan nggak ada yang urgency di sini, nggak ada keadaan urgent gitu loh. Nih anak-anak diculik nih sama pembantai, mereka tuh nggak ada rasa-rasa panik lah, rasa-rasa dibersihin. Mereka tuh nggak ada rasa-rasa yang ketakutan kalau anak-anak ini akan dibantai oleh si Gore. Nggak ada, mereka malah lawak, udah lawak doang. Makanya itu gue bisa melihat kayak mereka tuh seakan-akan nggak penting ketika mereka tuh menyelamatkan anak-anak Asgarden ini. Nggak penting, sumpah nggak penting. Jadi ya lawak gak sesuai situasi, bodoh lah. Itu kebiasaan MCU. Mohon maaf nih, MCU makin sini makin lawak. Mentang-mentang fansnya udah gede, lu udah langsung menjejelkan lawak-lawak gini loh. Film itu kalau yang lu mau lawak, oke, lawak boleh. Gua sangat apresiasi dan juga gua sangat suka banget dengan Thor Ragnarok di mana lawakannya banyak, tapi itu tidak membunuh cerita. Nah, itu seharusnya Taika Waititi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi karena dia terlalu pede dengan project ini, lagi-lagi ini jadi hancur, Pak. Mohon maaf nih, gua nggak enjoy, Pak. Gua nonton 2 kali, Pak. Astaga, anjir. Gitu yang gua lihat ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi Jane Fosternya, oke, kita akan bahas Jane Fosternya. Jane Foster yang muncul di film kali ini, mohon maaf nih, Jane Foster kali ini, oke, dia mengidap kanker seperti ada di komiknya, di mana dia tuh mengidap kanker, terus dia menjadi Mighty Thor dikarenakan Mjolnir memanggilnya, karena dia tuh menemukan bahwa kayaknya Mjolnir ini bisa menyembuhkan dia dari kanker. Tapi ternyata ketika gue melihat eksekusinya, mohon maaf, ketika Jane Foster menjadi Mighty Thor, itu dia cerdasnya sebagai seorang ilmuwan itu hilang. Jadi ya gimana ya? Jadi Jane Foster ini di sini seakan-akan itu fokus dalam superhero nya, tapi dia tuh gak fokus lagi untuk mencari solusi gimana caranya dia tuh bisa hilang kankernya. Gak ada. Jadi si jeniusnya Jane Foster, ayolah kita tahu ya bahwa si Jane Foster ini adalah karakter bener jenius. Udah jenius dan juga dia tuh bener seorang ilmuwan banget. Kan kita udah lihat track recordnya dari tahun 1, tahun 2 lah ya. Dan ketika dia di sini, oh my god, tolol banget karakternya di sini, Pak. Mohon maaf nih, pembentuk karakternya si Jane Foster di sini makin tolol dan juga makin lawak. Seakan-akan semua aktor-aktor yang ada di film kali ini semua jadi pelawak semua, Pak. Mohon maaf deh, semua jadi pelawak semua. Gak ada menurut gue tuh karakter yang bisa dibilang tuh ya santai gitu, yang gak lawak gitu loh. Dan mohon maaf nih, gue suka dengan karakter si Jane Foster. Gue suka banget. Dia bisa mengimbangi Thor yang lawak dan dia adalah karakter serius. Tapi ketika di film ini, aduh, bodoh lah. Jadi gue merasa semuanya itu jadi pelawak semua. Mau literally jadi pelawak semua. Kesel gue ngeliatnya, Pak. Mohon maaf, kesel banget gue ngeliatnya. Karena begini ya, mohon maaf ya, mungkin kalian banyak banget yang mengira bahwa gue tuh gak suka dengan film-film lawak. Bukan, ini film MCU. MCU tuh superhero, bukan film lawak. Karena kalau yang gue lihat di berbagai macam interview dari aktor-aktor Indonesia yang nonton film ini, kebanyakan dari komentar mereka adalah film lucu. Bukan ada film keren, superhero segala macam bla 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 bla. Malah film lucu. Ya memang film lucu, Pak. Jadi literally kesini makin kesini unsur superhero nya makin hilang. Dan juga ya, gua bahas untuk Omnipotent City. Kita bisa melihat bahwa Omnipotent City ini kan luas, Pak ya. Oke, kotanya luas. Ini adalah kota para dewa. Wow, kota para dewa, Pak. Tapi itu tidak dieksplor lebih lanjut. Gua merasa dari sini kota Omnipotent itu hanya di-shot dari beberapa scene doang. Gak dieksplor lebih lanjut tempat-tempat seperti apa gitu, Pak, ya nggak ada. Jadi ya lagi-lagi saudara itu berpengaruh, Pak, sangat berpengaruh banget kalau dalam segi DOP-nya gitu loh. DOP maksudnya apa? Director of Photography, dimana itu di shotnya tuh harus dibuat lebih luas, namanya Omnipotent City, kota gitu loh. Kota lu nggak ekspor semuanya, jadi terkesan Omnipotent City tuh kayak kota kecil gitu loh. Aduh, ya udah. Jadi merasa ini kayak plotnya terlalu terburu-buru sih yang gue lihat sih ya. Si Gore juga gitu, Omnipotent juga gitu. Aduh, bodoh lah. Dan juga kalau kalian masih ingat ya, ada kemunculan si Zeus. Nah, gue kira Zeus ini akan jadi karakter yang wow, dia benar-benar adalah bapak dari semua dewa. Dia tuh adalah dewa terkuat lah di Omnipotent City. Tapi ketika Zeus yang tampil di sini benar-benar dijadikan lawak semua, Pak. Gua kira Russell Crowe ya, Russell Crowe yang sekeren itu, sebadas itu yang gua lihat di Man of Steel, dia di sini akan mempunyai peran yang benar-benar keren dan juga benar-benar karakternya serius gitu loh. Lawak juga, Pak. Lawak juga, serius. Semuanya lawak kecuali Gore. Nah, mungkin yang bertanya kenapa Gore itu tidak dibawa lawak, dikarenakan dari aktornya Kristen Bell memang tidak bisa lawak. Kalau kalian lihat dari track record film-filmnya dari Kristen Bell, kebanyakan film-film dia tuh film-film serius, Pak. Dan gue yakin sih dari awal kontrak dia dengan MCU, dia tuh udah ngomong ke pihak MCU bahwa dia tuh nggak mau
muncul berkali-kali di film ini. Makanya di film ini si Gore dimatikan langsung di film ini, Pak. Dan juga si Christian Bale itu tidak suka dengan lawak. Makanya si Taika Waititi dan juga pihak MCU mereka langsung berubah karakter Gore ini menjadi sesuai dengan porsinya yang ada di komik. Itu adalah benar-benar seorang dark dan juga benar-benar orang yang benar-benar bisa dibilang tuh kelam masa lalunya atau juga bawaannya marah terus, ya kan. Itulah si Gore ini. Mereka langsung mencocokkan karakter itu dengan Christian Bale sesuai dengan kontrak awalnya mereka, ya seperti itu. Yang bisa menyelamatkan film ini hanya cuma si Christian Bale doang, actingnya doang, tapi dalam segi naskah mohon maaf tidak. Kesel gue ngeliat, Pak. Aduh, tapi ada satu adegan yang menurutku tuh menghibur gua. Meskipun film ini jelek, tapi ada beberapa hal yang menurutku tuh lucu. Yang pertama, gue suka dengan adegan yang ketika si kambingnya itu mereka tuh mendarat di Shadow Realm. Itu nabrak, Pak. Itu gue langsung ngakak, Pak. Itu ngakak karena punchline-nya tepat waktu mereka punchline-nya di situ loh. Nabrak. Gue kira mereka tuh akan masuk ke planetnya, tapi tiba-tiba mereka tuh nabrak. Literally tuh planet itu bukan planet dalam seperti ya planet bumi, Jupiter segala macam, Pak ya. Literally untuk Shadow Realm itu benar-benar planet ditabrak, nabrak bangke. itu posisinya benar-benar bagus sih di situ sih. Gitu, aduh, gitu, Pak. Nah, oke, itu doang yang menurut gue tuh bagus segala macam. Gini-gini bagus. Dan juga ya, gue harus akui, scene yang paling gue benci di film ini adalah ketika anak-anak di sini dijadikan center karakter, ya dimana mereka tuh diberikan kekuatan oleh Thor agar supaya mereka tuh bisa melawan semua Black Berserker. Ya, kalau di endingnya baik ketika si Thor melawan si Gore, anak-anak itu ngelawan si Black Berserker di Eternity. Tapi kalau yang gue lihat di sini, mohon maaf, ini kan Power Ranger, Pak. Mohon maaf, gue cuma begini ya. Karena anak-anaknya juga diberikan kekuatan segitu gampangnya segala macam gitu. Ya, literally kayak Power Ranger banget. Kenapa sih ketika si Thor ini udah ngelawan si Gore, dia si Gore, terus dia ambil Stormbreaker-nya langsung dikasihkan ke Axel agar supaya mereka tuh bisa langsung kembali ke situ. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Why gitu loh. Lagi-lagi kan film ini anak-anak, lagi dijadikan center di sini, Pak. Mohon maaf nih, gua langsung akui, astaga, gua bukan benci sama anak-anak ya, bukan. Tapi dalam segi kontinuitas dan juga cerita MCU, baru pertama kali gua bisa melihat film MCU kali ini tuh fokus ke anak-anak. Kesel banget, Pak. Kesel banget. Gak ada ya menurut gua tuh keren, tapi kerennya tuh menurut gua tuh cringe. Mohon maaf, gua lihat adegan tuh cringe sendiri, Pak. Anjing, kesel gua ngeliat, Pak. Aduh, tambah lagi yang bikin gue kesel ketika Jane Foster mati. Gue melihat oke lah, katanya akan mati karena ya kita udah lihat dia tuh udah lama banget gak muncul di MCU, digantung banget. Dan ketika dia mati di sini oke lah, akhirnya Jane Foster mati. Gue bisa lega ketika gue bisa melihat Jane Foster mati. Tapi menurut gue tuh ketika kematian Jane Foster, gue nggak merasakan apa-apa karena dari awal sampai akhir di bawah lawak terus. Dan ketika dia mati ya udah, gue nggak merasakan apa-apa, ya udah mati aja lo, kesel gue ngeliatnya, Pak. Tapi ketika dia di post credit kedua, ya ampun, dia ada di Valhalla. Terus kalau kita udah baca komiknya, di Jane Foster ketika dia udah nyampe di Valhalla, dia literally gak mati permanen. Dia bisa aja kembali ke film ini, Pak. Dia bisa jadi kembali ke MCU karena dia tuh peran sebagai Mighty Thor belum selesai. Karena kalau kalian udah baca komiknya, Jane Foster ketika dia itu ada di Valhalla, ya, itu akan kembali sebagai Valkyrie dan wujudnya sebagai Mighty Thor ini akan kembali lagi. Jadi kita bisa nilai kematiannya di sini nggak sakral, nggak ada ojo-ojonya segala macam. Bodoh lah. Tapi ya kalau gua bandingkan ini dengan Thor Ragnarok ya, yang sempat berhasil pada saat itu, gua pilih Ragnarok, Pak, sumpah. Dikarenakan Ragnarok itu banyak banget komedinya, tapi sesuai tempat dan juga sesuai situasi dan juga tidak merusak alur ceritanya. Dan juga itu yang gue appreciate dari Taika Waititi. Walaupun sebenarnya gue awalnya benci banget sama Thor Ragnarok, Pak ya. Tapi setelah gue rewatch, gue jadi suka banget, Pak, dengan film ini. Malah gue jadi memasangkan Thor Ragnarok ini sebagai top film MCU terbaik yang pernah gue lihat. Lawakannya banyak, tapi itu tidak membunuh ceritanya. Dan kalau kita lihat dari sisi villain-villainnya, Gore dan juga Hela, yang paling bisa mengintimidasi itu adalah si Hela, Pak. Walaupun dia tuh munculnya di tengah-tengah film ya, tapi gue bisa merasakan nih karakter mengintimidasi banget. Bahkan si Hela jauh lebih mengerikan pembawaan karakternya dan juga naskahnya jago gitu loh. Tapi tidak dengan Gore ya, mohon maaf nih, dengan kata pembantai dewa, tapi tidak ditunjukkan korban-korban dewanya siapa aja. Gak ditunjukin loh, sekilas gak ditunjukin, cuma ditunjukkan dari layar yang si GOTG doang.
itu pun cuma sebentar. Kita sebagai audiens tidak ditunjukkan bagaimana gore ini membantu sama para dewa. Tidak ada keseriusan di film ini, Pak. Jadi lu kalau nonton film ini, ya udah lu buat santai aja. Lu merasa di film ini ada film hiburan doang. Hiburan yang terkesan banget overacting dan juga over jokes banget sih. Mohon maaf nih, jokesnya kebanyakan, Pak. Gua literally pusing, Pak, lihat jokesnya kebanyakan. Mohon maaf ya, kalau gua kan tipe-tipe orang-orang bisa dibilang tuh gak terlalu suka dengan jokes kebanyakan. Tapi kalau ini adalah film lucu, ya film lucu sekalian gitu loh. Tapi ini bukan film komedi loh, ini film superhero. Ditambah lagi bumbu jokes. Oke, nggak apa-apa jokes, tapi kan nggak bisa lu pepperkan jokes ke semua skrip dong. Itu lu bisa membunuh cerita. Mohon maaf nih ya, kayak No Way Home kemarin, ya udah lawak doang, omenya mati, ya udah. Itu sebenarnya seperti yang gue bilang tadi. Astaga, ya udahlah. Kesel gue ngeliat, Pak. Oke, tapi di selain itu yang gue bisa appreciate di film Thor Love and Thunder ini adalah satu, post credit scene-nya. Justru Zeus di situ jauh lebih mengerikan, Pak. Gue bisa melihat Zeus itu marah kepada Thor karena kan si Thor kan langsung nusuk dia dengan apa ya, bolt lightning-nya ya, yaitu di Omnipotent City. Dan kita kaget bahwa ternyata Zeus itu nggak mati di situ, cuma jatuh doang. Nah, cuma nggak sadar di doang. Dan akhirnya ketika Zeus ini mengutus anaknya si Hercules, itu akan menjadi villain utamanya si Thor. Nah, kalau kita lihat di komiknya, si Hercules itu justru sebenarnya itu adalah hero. Dan dia tuh sempat menjadi rekan baiknya si Thor. Jadi kayaknya di Thor kelima nanti, kayaknya untuk si Hercules kali ini dia itu akan salah paham dengan Thor, karena kan si disitu kan kayak seolah kita bisa diperlihatkan Zeus itu akan mengirim si Hercules menjadi villain utama di Thor 5, Pak ya. Tapi kalau aslinya kayaknya untuk Hercules ini kayaknya hanya salah paham doang ya. Dia hanya salah paham. Dia mengincar si Thor hanya karena disuruhan dari bapaknya si Zeus ini. Nah, jadi kayaknya peran si Hercules akan menjadi teman dari si Thor. Dan kalau kita udah baca komiknya, sebenarnya benar sih, Thor sama Hercules itu pernah berkonflik. Tapi aslinya Hercules itu adalah hero karena dia di komiknya dia tuh sempat gabung ke Avengers, dan juga dia menjadi rekan dekat dari Thor dan juga Black Widow ketika mereka tuh akan mengalahkan si Namor. Nah, mereka tuh pernah ngelawan Namor bareng sama Thor segala macam, Pak ya. Dan seperti itu. Jadi literally Hercules itu adalah hero-nya. Yang gue pikir God Butcher, astaga, dia akan menjadi karakter benar-benar mengerikan segala macam. Mengerikan ini bagus. Oke, gue bisa akui segala intimidasinya dapat. Tapi lagi-lagi dari bentuk pembantu dewanya aja tidak kelihatan, malah dia malah menculik anak-anak Asgard. Apa konteksnya gitu loh? Dia tuh menculik anak-anak Asgard gitu. Lagi-lagi gue pertanyakan sini, Pak. Dia tuh pembantu dewa, bukan pembantu anak-anak. Kesel gue ngeliatnya. Pembantu dewa, bukan pembantu anak-anak. Itu loh, malah diculik anak-anaknya Asgard. Gak worth it, Pak, dan gak cocok dengan sebagai julukan sebagai The God Butcher, gak ada. Dan lagi-lagi di sini Eternity, terus juga waktu segala macam itu ya hanya sebagai easter egg doang ya. Jadi kalian nggak usah terlalu berteori-teori tinggi mengenai Eternity akan menjadi gitu segala macam, nggak ada. Itu hanya sebagai easter egg doang sih ya. Ya udah gitu. Makanya MC itu jago banget ngegocek sih. Ngegocek banget sih, jago yang mereka, tapi hasilnya ampas gitu. Skor untuk film Thor Love and Thunder ini, karena gue bener kecewa di film ini ya, gue kasih nilai ya 5 dari 10 ya. Gue nggak enjoy dengan CGI-nya, gue nggak enjoy dengan plot ceritanya. Film ini terlalu anak-anak. Gue sebagai penonton dewasa tuh kayak merasa gue kayak melihat Teletubbies, Pak, sumpah. Kalau fokusnya ke anak-anak, aduh. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai review spoiler mengenai Thor Love and Thunder. Mungkin kayaknya habis ini gue akan di roasting oleh berbagai macam fans-fans MCU yang nggak terima sama pendapat gue. Bodo amat lah kalau kalian punya pendapat lain atau kalian informasi lain, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini, Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Oke, jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariangelos, dan kalau kalian ingin gabung bersama gue di grup komunitas, langsung aja gabung aja di grup WhatsApp kita di Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, Pak. Adios. Woohoo!